warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, kita dalam pandemi ini kita tetap harus menjaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang seni musik ya. Hari ini kita akan belajar mengenai seni drama. Ada yang tahu seni drama itu apa? Tidak tahu. Nah, seni drama itu adalah seni yang dituangkan dalam bentuk adegan atau gerakan, perkataan, dan perilaku untuk memberikan pemahaman terhadap para penonton tentang apa yang mau disampaikan atau dilakukan. Nah, drama sendiri itu adalah tingkah laku yang diperankan atau dipentaskan yang mengandung apa? Mengandung dialog atau percakapan. Nah, drama itu harus memiliki 5 unsur. Yang pertama adalah tema. Yang kedua, tokoh atau orang yang berperan. Yang ketiga, tokoh dan perwatakannya, berarti orang dan sifatnya. Terus yang ketiga adalah latar. Latar itu apa? Tempat kejadian. Terus yang keempat adalah alur cerita. Apa alur cerita itu? Alur cerita. Lupa. Adalah jalannya cerita. Dan yang terakhir adalah pesan moral. Pesan moral itu adalah pesan yang disampaikan cerita untuk penonton atau pembacanya. Nah, tadi ada tokoh dan perwatakannya toh. Tokoh dan perwatakannya itu ada 3. Apa aja sifat-sifatnya seorang itu? Protagonis dan tirtagonis. Antagonis yang jahat. Terus protagonis yang baik. Kalau tirtagonis yang penengah. Terus kalau latar itu ada latar tempat dan latar suasana. Kalau latar tempat itu apa? Contohnya seperti di rumah, di sekolah, atau tempat-tempat lain di Banyuwangi, di kota mana, itu namanya latar tempat. Yang kedua adalah latar suasana. Suasananya seperti apa? Menegangkan, sedih, senang, gembira, atau lain sebagainya. Nah, ini ibu punya contoh drama, yaitu dramanya Si Pitung. Si Pitung ini adalah drama dari DKI Jakarta atau Betawi. Ibu bacakan ya, tolong disimak. Nanti ibu beri sedikit pertanyaan tentang drama ini. Oke? Si Pitung. Pitung adalah pemuda yang baik, tekun beribadah dan berbudi pekerti luhur. Ia berasal dari Rawabelong. Selain belajar mengaji, ia juga belajar silat. Haji Naipin tidak terasa waktu berjalan. Si Pitung menjadi pemuda yang gagah perkasa, mempunyai bekal ilmu agama dan pencak silat. Si Pitung berjalan sambil memperagakan silatnya. Lalu Pitung duduk istirahat untuk mengaji. Pada saat yang sama, penjajah Belanda sedang giat-giatnya mengaruk kekayaan alam bangsa Indonesia yang berpusat di Batavia. Tenaga rakyat diperas dalam kerja paksa. Tak terhitung lagi korban yang jatuh. Sebagian lagi hidup dalam penderitaan dan kelaparan. Menyaksikan kenyataan itu. Belanda yang pertama, Tuan, bagaimana hasil panen bumi ini? Belanda yang kedua, baik dan sangat memuaskan. Biar rakyat kita paksa kerja supaya hasilnya tambah banyak. Hahaha, tertawanya si Belanda. Rais mencangkul sawah sedangkan Ji menanam padi. Timbul rasa iba si Pitung pada rakyatnya sendiri yang mengubah takdir si Pitung. Pitung berjalan sambil melihat temannya yang sedang bekerja, yaitu Rais dan Ji. Pitung, Ji, Rais merampok rumah tauke dan tuan tanah kaya. Hasil rampokannya kemudian dibagikan pada rakyat miskin. Lama-kelamaan kegiatan si Pitung ini meresahkan warga. Pitung, Rais, dan Ji saling bermusyawarah. Pitung, Rais, Ji,
Saya punya ide untuk membantu rakyat. Saya mau rampok rumah tauke dan tuan tanah. Rais, untuk apa kamu lakukan itu, Pitung? Pitung, saya kasihan sama rakyat yang sudah tertekan dan menderita. Ji, lalu hasil rampokannya untuk apa, Pitung? Pitung, akan saya bagikan pada rakyat-rakyat miskin. Rais dan Ji, setuju saya. Company melakukan berbagai cara untuk menangkap si Pitung. Mula-mula dibujuk orang untuk memberi keterangan dengan iming-iming hadiah yang cukup besar. Kalau usahanya gagal, ia tidak segan-segan company memaksanya dengan kekerasan. Akhirnya company berhasil mendapatkan informasi tentang keluarga si Pitung. Kekebalan merupakan kelemahan juga. Keluarga sebagai sumber motivasi si Pitung justru menjadi titik lemahnya. Belanda 1 dan Belanda 2. Pengumuman, bagi siapa yang bisa menangkap si Pitung akan diberi hadiah yang cukup besar. Company segera menyandra orang tuanya dengan siksaan yang akhirnya tertangkaplah keberadaan si Pitung dan rahasia kekebalan tubuhnya. Haji Naipin yang merupakan sumber informasi. Haji Naipin lagi jalan lalu ditangkap company. Ada apa ini? Mau dibawa kemana saya? Belanda 1 dan Belanda 2. Di mana si Pitung bersembunyi? Haji Naipin, saya tidak tahu. Belanda 1 dan Belanda 2 mengikat tangan Haji Naipin lalu membawanya. Ayo ikut saya. Haji Naipin duduk lalu disiksa. Beritahu kenapa Pitung kebal peluru, kata Belanda 1. Apa rahasianya supaya Pitung bisa mati ditembak? Haji Naipin sambil disiksa akhirnya menyerah. Ia memberitahu rahasia ilmu kebal si Pitung. Pantangannya si Pitung adalah dilempari dengan telur busuk. Tertawalah Belanda 1 dan Belanda 2 yang akhirnya mendapatkan rahasia jitu si Pitung. Ilmu silat yang tinggi dan tubuhnya yang kebal peluru mempermudah setiap aksi perampokannya. Sudah banyak rumah tauke dan tuan tanah yang dirampok, tetapi ia berhasil juga ditangkap. Ia tidak berhasil juga ditangkap. Orang-orang tidak memberitahukan keberadaan si Pitung. Ia banyak berjasa pada rakyat miskin karena telah memberikan sebagian hartanya kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan. Pada suatu hari si Pitung dan teman-temannya berhasil ditemukan. Si Pitung berusaha melakukan perlawanan. Namun hari itu adalah hari naasnya si Pitung. Rahasia kekebalan tubuhnya yang selama ini membuat tetap hidup diketahui pihak company. Pitung, Ji dan Rais berjalan bertiga. Tiba-tiba Belanda datang dan menangkap si Pitung. Akhirnya hari ini kamu Pitung bisa kami tangkap, kata Belanda. Pitung, lepaskan sambil memberontak. Lalu Belanda melempari telur-telur busuk kepada si Pitung. Lalu Belanda itu menembak si Pitung. Akhirnya si Pitung karena telah diketahui kekebalan tubuhnya itu apa, ia mati tertembak. Si Pitung pahlawan rakyat kecil dengan dilempari telur-telur busuk dan ditembak berkali-kali. Akhirnya Pitung menghembuskan napas terakhir sebagai pembela rakyat. Nah, dari drama yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa temanya? Kepahlawanan, pinter. Yang kedua, siapa saja tokohnya? Belanda 1, Belanda 2. Terus Pitung, terus Ji, yang terakhir Rais. Oh, ada lagi Haji Naipin. Kira-kira yang berwatak antagonis siapa? Siapa? Ji, yang menembak tadi siapa? Yang menyiksa? Belanda. Yang berwatak baik? Pitung. Kalau latarnya ada di mana saja latar tempatnya? Mencangkul tadi di mana? Di sawah. Terus kalau ini latar suasananya gimana? Menegangkan ketika si Pitung dilempari telur-telur busuk oleh Belanda. Terus, jadi pesan apa yang kalian petik? Apa ya coba? Apa pesannya?
apa? Ibu bantu. Pesannya adalah apa ya Pak? Bahwa dari cerita si pitung ini kita menjadi manusia tidak boleh semena-mena terhadap orang. Jadi melakukan kerja paksa untuk mendapatkan kekayaan untuk dirinya sendiri. Nah, juga si pitung juga salah karena ia membantu rakyat dengan apa? Dengan Merampok. Jadi tidak boleh menghalalkan segala cara meskipun untuk kebaikan. Jalan baik harus untuk yang baik. Jadi apa yang jadi disimpulkan? Si pitung merupakan pembela, pemberani, apalagi pembela rakyat kecil. Nah, sekian untuk pembelajaran drama pada hari ini. Tugas kalian selanjutnya adalah membentuk 5 orang, satu kelompok 5 orang. Silakan kalian membuat drama, ya. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.